Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Dan market agak drop ya, sedikit. Dan altcoin agak terpressure dengan BTC DOM yang menguat ya. Dan hari ini itu mungkin juga ada agak dia merah, mungkin nunggu ini malam ini itu FOMC meeting minutes ya, itu report risalah pertemuan bulan kemarin itu ya, dia punya apa risalahnya dikeluarin gitu, FOMC meeting minutes ya. Ya kalau dilihat awalnya itu pertemuan FOMC Kevin Walsh yang pertama itu ya hawkish ya, market menafsirkannya hawkish ya. Di FOMC meeting minutes-nya ini bisa aja agak merah lagi nanti ya, tapi ya tergantung lah, kita lihat nanti ya. Dan pagi ini saya ada rezeki di SAW. Kebetulan saya off hari ini kan, tadi pagi saya lihat dia habis koreksi, dia agak pas pagi ya, memang mau ngelong gitu, lihat dia drop ya di ini. Dia sempat drop ke 49 berapa, 49 berapa, tapi terus saya lihat ini kayaknya mau di long. Pas saya masuk long udah di 4107 saya long. Lumayan tadi agak naik, ini ada dapat saya TP masih dia agak naik tadi, sempat ke 4130-an ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Terus saya mikir ini, saya cek candlenya kayaknya mungkin bisa drop juga. Ya udah, tadi saya masuk lagi sebelum buat video ini ya, saya lihat candlenya ini kayaknya habis ini mungkin bisa agak drop dikit lagi gitu. Ya udah, saya anggap tadi pagi udah rezeki, ada cuan ya. Sebagian profitnya saya coba masuk lagi dengan saya short balik di ini sebelum buat video tadi di 4126. Di 4126 saya ambil posisi short tadi ya. Ya lihatlah, ada rezeki atau ditendang pun nggak apa-apa ya, dari profit tadi sebagian ya. Ada rezeki nih SAW ya. Awal minggu ini SAW udah wangi kok. Nah, dan hari ini udah dapat juga rezeki, walaupun sedikit agak kecepatan TP, tapi nggak apa-apa. Nah, yang penting udah ada rezeki dulu, istilahnya pewanginya dulu ya penglaris ke orang dagang. Anyway, sekarang market kriptonya agak turun 0,8%, market capnya yaitu di 2 triliun, 16. Fear and greed-nya nggak berubah, sama di 27 fear ya, nggak drop dia. Altcoin season di 48/100. Nah, yang kurang enaknya itu ya BTC DOM-nya. BTC dominance-nya ini menguat, kemarin di 58,1, ini 58,2 ya, dia menguat. BTC-nya agak drop dikit. Ini juga ETH juga agak turun 1%-an ya, makanya dia juga BTC DOM-nya jadinya menguat 0,1. Ini saya buat video sekarang posisi BTC di 62.758, Ethereum di 1.753, XRP $1.09, Solana $78.76 ya. Ya agak tergenjat dikit altcoinnya dengan BTC DOM yang menguat.
pada agak ya hampir rata-rata lah altcoin agak sedikit tertekan dengan BTC DOM yang menguat ya. Dan kalau kita lihat hari ini Rabu, awalnya dia ya crude oil nggak terlalu gimana, tapi agak naik balik dikit crude oil ya. Kemarin itu udah drop sampai di 66 atau 67 dolar per barel. Ini naik balik ke 72 ya. Dan juga karena efek ini serangan Ukraina ke Rusia ya. Ukraina mulai hajar kilang minyak Rusia juga ya. Jadi minyak juga jadi pengaruh lagi nih naik ya. Itu yang buat agak ini. Dan ternyata gold Juni kemarin ya, itu di belakang yang mainkan market gold ini Cina kayaknya ya. Waktu akhir Jun itu kemarin itu akhir Jun gold kan drop. Ya itu banyak yang jualan juga dari Cina karena tiba-tiba Cina announce sama bank-bank mereka yang lakukan trading, karena di Cina Shanghai Bank atau apa, terus ya beberapa bank-bank besar yang ada ini orang bisa trade emas, ETF dan spot lewat bank itu ternyata disuruh tutup ya. Disuruh tutup. Jadi buat orang yang hold ETF-nya yang ini dikasih waktu untuk jual, makanya banyak selling pressure di Juni itu untuk gold rupanya ya. Itu dari bank-bank Cina lepas gitu ya. Itu suruh lepas yang klien-kliennya lah ya, karena kalau sampai batas waktu sekian kalian hangus ya, itu ketentuan. Makanya banyak yang akhirnya sell padahal bukan fisik ya, itu dari trade paper gold ya, di spot paper goldnya itu yang pengaruh emasnya turun gitu. Harga emas turun dan ternyata pas turun di 39 something, justru pemerintah Cinanya lewat Bank of China, lewat Hong Kong, belanja besar. Ya, nah itulah permainan ya. Dan belanja fisik, belanja besar. Kalau nggak salah saya baca ini beritanya kemarin, pembelian terbesar semenjak 2023 gitu. Dibandingkan beberapa tahun ini, dibandingkan 2003, kali ini di akhir Juni kemarin pas mas drop itu justru belanja gede dia Bank of China ya, lewat Hong Kong itu. Jadi semuanya itu ya ada permainan. Jadi orang takut ini itu ya, mereka pas lagi ini belanja gitu ya. Market dibuat jatuh, drop ya kan, di satu sisi dia serok besar. Itulah permainan. Dan mereka ngolah itu market paper ya, papernya diolah, harga bisa drop, yang dia serok fisik itu. Dia belanja fisik. Nah, jadi kalau yang buat holder emas jangan takut ya. Ya sementara itu market dimainkan, tapi nanti akan naik lagi. Ya kan? Begitu terus. Ya mereka juga Cina itu mereka sesuatu itu jangka panjang, long term. Dia serok emas itu udah dari kapan-kapan itu dia kumpul terus, dia serok, dia kumpul bertahun-tahun. Nah, begitu boom, market dimainkan. Lebih dari 10 tahun itu dia ini cicil dia kumpul terus. Itu pemerintahan Cina gitu ya. Dari belasan tahun yang lalu udah dengar mereka ini. Nah, tiba-tiba tahun ini kan
melonjak tuh emas. Asli cuan tebal mereka. Pemerintahnya Partai Komunis Cina PKC ini kaya banget gitu, pinter mereka ini. Ya, banyak dana. Ini dia olah lagi, market dibuat drop, mereka mau belanja ya kan. Nah, dia serok lagi yang fisik. Itulah. Jadi kalau kalian yang hold emas, yang sempat ya sabarlah nunggu. Kalau yang FOMO sempat kena harga atas, ya sabar. Berapa lama, berapa tahun kita nggak tahu, tapi ya pasti nanti akan naik lagi gitu. Ya. Dan untuk hari ini, untuk kripto sih kalau kondisi ini kelihatannya sideways, dan kalau scalping mungkin ya. Tapi saya nggak scalping, lihat marketnya ini agak tanggung terus. FOMC meeting minutes ini kemana nih? Possible-nya ikut merah ya, karena ini kan risalah report pertemuan awal itu bulan kemarin si Kevin Walsh ya. Sebenarnya seperti saya bilang, kalau saya lihat dia ngomong juga nggak hawkish, masih Dewan, tetapi market kan nangkapnya waktu itu langsung hawkish, langsung pada merah semua ya kan, terutama untuk aset kayak emas, logam mulia, kripto ya. Kita lihatlah FOMC meeting minutes ini gimana ininya, apakah nggak gimana terpengaruh, karena terakhir si Kevin Walsh speak di Portugal justru beda, tidak seperti waktu FOMC itu ya. Nah, jadi kita lihatlah nanti. Tapi tetap market ya seperti gitu, mau keluar data report ini ya market biasanya ada ini agak merah dulu ya kan, ya seringnya begitulah. Jadi kalau untuk mau trading, mau scalping agak ragu-ragu gitu ya. Saya aja tadi kebetulan pagi saya masuk hari ini kebetulan off, saya lihat dia udah drop, mungkin dia mantul dulu ke atas terus nanti agak drop lagi gitu. Makanya saya tadi masuk long, pas agak mantul, saya juga nggak nunggu lama, saya TP langsung. Itu. Jadi ya kita tunggulah malam ini. Tadi juga ada bond USD agak menguat dikit ya. US Dollar Index itu justru agak menguat dia di 100.8 ya, karena data kemarin ya nggak sesuai forecast juga dia ini. Kalau sesuai forecast dia harusnya agak melemah. Dan hari ini jam 11.30 nanti Atlanta Fed GDP now, terus jam 1-nya 10 years note auction. Nah, kayak bond kemarin saya bilang udah nggak, mungkin kelihatan nggak naik lagi, justru ya agak turun dikit, masih di 4,1%, tapi ujungnya dia agak turun di ujungnya ya. Nah juga ini hari ini 10 years note auction ini pengaruh nih, 10 years note auction ini udah lumayan naik, ini harusnya turun nih ya. Ini dia sekarang previousnya 4,5% ya, 4,538. Ini bisa aja agak drop saya rasa. Kalau dia 10 years note auction agak drop, ya USD-nya bisa harusnya agak drop. Cuma kendalanya setelah itu dia kan jam 1 10 years note auction, terus jam 2-nya FOMC meeting minute. Nah, ini yang agak ini kita ya, agak wanti-wanti gitu. Kalau dari 10 years note auction-nya itu harusnya USD agak melemah. Kalau dia bener ini nanti ada turun dikit lah, saya nggak naik nih. Bond saya rasa udah nggak naik, kemarin naik ya, ini udah nggak naik ini 10 years-nya ya. Justru saya perkirakan agak turun 10 years bond 10 tahunnya ini. Kalau dia turun harusnya dolar indeks agak melemah.
Nah, kalau USD agak melemah, harusnya ya gold hijau ya, BTC hijau gitu. Cuma selang 1 jamnya itu FOMC meeting minute-nya ini, mudah-mudahan nggak ngaruh gimana ya. Itu sih harapan kita untuk hari ini Rabu ya, market, sambil ya kita lihatlah perkembangan ke depannya. Oke, jadi begitu aja, singkat aja pembahasan video di hari Rabu ini. Salam Ciareo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.